Halo Sagitarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Dengan kita kali ini bertemakan tentang sesuatu yang akhirnya akan terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apa itu? Ayo kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, sebelum aku lanjutkan readingan ini, buat Sagi semuanya, aku akan selalu berdoa. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Sagi. Kita akan shuffle kartunya, fokus ke kartu ini buat Sagi. Ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada berapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, semoga saat kita readingan nanti bisa kembali ke baca energi kamu ya, Sagittarius. Di bottom of the deck, aku melihat di sini ada kamera. Artinya, aku melihat di sini ada sesuatu yang sudah berakhir antara hubungan kamu dengan seseorang, tetapi kamu dengan dia seperti ingin membuat kembali kenangan itu. Arti kata ya, ingin membangun kembali. Ya, mungkin dia ingin kembali ke kamu, atau dia ingin mencintai kamu lagi, atau dia ingin balikan sama kamu ya, bisa saja itu. Ya, apapun di sini yang terjadi, semoga itu adalah yang terbaik buat kamu, buat Sagittarius ya. Oke, kita akan lihat di sini di bottom of the deck ada kamera. Nah, apa di sini yang akan terbaca lagi buat Sagittarius di 7 hari ke depan ya? Wah, di sini aku melihat di sini ada new fase, fase baru ya yang akan kamu rasakan. Fase baru apa? Ya mungkin dari hal-hal yang terjadi di masa lalu, ya di mana kamu memiliki suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin sudah berakhir, di mana mungkin dia menginginkan kembali ke kamu. Ada fase baru. Fase baru ini apakah kamu ingin kembali ke dia ataukah ini kamu ingin berikan kesempatan kepada dia? Atau fase baru bagi kamu di sini adalah sesuatu yang baru dengan orang yang baru begitu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi ada transformasi juga, ada pemikiran. Mindset pemikiran kamu itu juga berubah gitu loh. Arti kata ya tidak seperti dulu, mungkin kamu dulu yang kekanak-kanakan, akhirnya sekarang kamu sudah menjadi dewasa dengan masalah-masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Itu adalah proses bagi kamu ya. Itu ya buat Sagi. Aku melihat di sini ada fase baru yang akan kamu lalui, kehidupan baru bagi kamu. Apakah di sini kehidupan baru kamu dengan seseorang yang sudah lama ya atau mantan ya, atau dengan orang yang baru, atau bisa saja ini mantan dengan versi terbaru. Oke. Nah, aku melihat di sini ada addiction. Addiction ini ada sebuah obsesi ya, di mana bahwa ya ada sebuah cinta, tapi cinta ini seperti terikat gitu ya. Tidak bisa lepas. Tapi kita tidak bisa bersatu. Nah, ini yang sulitnya ya. Ada obsesi di antara kamu dengan dia. Begitu sangat mencintai, aku takut kehilangan kamu ya. Ada sesuatu yang sulit kamu lupakan di sini. Padahal kamu tahu mungkin dia adalah seseorang yang tidak bisa berkomitmen dengan kamu, atau dia adalah seseorang yang memiliki suatu hubungan dengan orang lain. Ya, mungkin ada energi orang ketiga di sini. Tapi sulit gitu ya. Kamu untuk melepaskan dia. Sementara ya itu tadi yang kita bilang. Kamu saling mencintai tapi tidak bisa berkomitmen ya. Sakit sekali. Di sini kamu lebih apa lah? Lebih pengen menunggu waktu itu. Ya, ada seseorang yang baru di sini yang akan datang kepada kamu. Bisa dikatakan di poni ini adalah orang baru ya. Dan di mana waktu yang kamu tunggu-tunggu buat seseorang di sini, orang lama, ya kamu mungkin tidak menginginkan itu kembali. Kamu hanya menginginkan orang baru. Karena orang lama terlalu banyak masalah yang dia perbuat gitu ya. Terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan kamu. Sehingga mungkin kamu punya trauma, punya ketakutan ya untuk menerima dia kembali. Seakan-akan
itu juga akan terjadi lagi nantinya ke depan. Itu yang kamu pikirkan. Jadi makanya kamu di sini lebih memilih untuk orang baru gitu ya. Ya, di sini hal by choice. Inilah pilihan kamu. Kamu pengen healing, kamu membuat pilihan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Dari apa yang pernah terjadi antara kamu dengan seseorang, kesedihan, kesakitan, kesengsaraan, ya, pengkhianatan. Disitulah kamu memilih untuk fokus ke hidup kamu. Kamu ingin menyembuhkan hidup kamu di sini, ya. Kamu berharap di hidup kamu ini banyak cinta nantinya. Dan itu akan kamu rasakan nantinya. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih bahagia lagi. Being happier, ya. Artinya kamu seorang penggembira. Kamu seorang artinya kamu bisa menggembirakan diri kamu sendiri gitu loh. Kamu bisa merubah diri kamu sendiri, ya. Karena ya itu tadi, kalau kita ingin bahagia ya kita harus berjuang sendiri untuk membahagiakan diri kita. Tidak hanya menunggu apa yang sudah ditakdirkan buat kita. Kalau seandainya takdir itu buruk, apakah kita harus menerima keburukan itu? Tidak. Disitulah kita digunakan, diberikan akal dan pikiran untuk bisa kita gunakan kebaikan untuk hidup kita, begitu ya. Nah, buat Sagi. Nah, kita akan lihat lagi di sini dengan orakel ya. Apalagi yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Kita akan coba bahas di sini lagi. Ini kartunya aku ambil berdasarkan kartu-kartu yang sudah ada juga, tapi lebih aku persingkat ya kata-katanya. Oke, kita akan coba di sini lihat apa yang akan terjadi buat Sagittarius di 7 hari ke depan. Ada keluarga. Nah, di sini ya mungkin kamu begitu sangat merindukan keluarga ya. Kamu sangat begitu merindukan orang tua, saudara, ya mungkin selama ini kamu jauh dari mereka. Nah, mungkin suatu saat ya ada masanya kamu begitu sangat merindukan dia. Dan keluarga adalah orang terpenting bagi kamu di sini. Atau beberapa dari kamu ada yang mungkin ada broken home ya. Ada mungkin orang tua tidak peduli sama kamu. Dan disinilah yang mungkin semoga di 7 hari ke depan keluarga kamu ini mungkin bisa kayak mendekatkan diri lagi ke kamu, atau mungkin menjadi orang yang berharga bagi kamu, atau mungkin orang yang eee, ada buat kamu ya. Artinya di sini keluarga adalah sesuatu yang penting buat kamu. Di 7 hari ke depan ya semoga keluarga yang kamu inginkan ini bisa kembali kepada kamu ataupun kamu bisa bertemu dengan mereka semuanya, oke. Buat Sagittarius, apalagi di sini akan terbaca? Apalagi akan terbaca ya? Oke, ada peluang. Nah, di 7 hari ke depan, aku melihat di sini ada peluang. Peluang tentang apa? Ya, bisa saja tentang percintaan kamu, bisa saja tentang finansial kamu, karir kamu ya. Artinya di sini, apakah seseorang di masa lalu kamu ini ingin memberikan sebuah kesempatan kepada kamu atau kamu yang ingin memberikan kesempatan kepada dia? Seperti ada peluang bagi kamu dengan dia untuk kayak memperbaiki semuanya, begitu ya. Itu beberapa dari kamu ada merasakan hal itu. Atau di sini ada peluang di mana bahwa seseorang terlihat menyukai kamu. Wah, ternyata ini orang baru yang menyukai aku. Wah, gitu ya. Mungkin ada rasa bahagia yang kamu rasakan. Atau kamu sudah mengetahui nih bahwa seseorang yang mungkin yang awalnya jadi teman kamu, teman kerja ataupun kenalan kamu, ternyata dia menyukai kamu. Oke, bisa saja itu terjadi. Atau mungkin beberapa dari kamu yang sepertinya ingin kembali ke masa lalu. Kamu berharap ada peluang untuk kamu memperbaiki hubungan itu dengan dia ya. Kalau di sini tentang pekerjaan ya, aku merasakan ada satu pekerjaan yang mungkin yang kamu inginkan dan akhirnya tercapai. Dan kamu melihat ada peluang di sana untuk kamu kayak apa ya, kayak meningkatkan karir kamu atau mungkin kamu di sini akan mendapatkan penghargaan. Ada peluang di sini kamu mungkin untuk menjalankan suatu bisnis dengan orang lain atau kerjasama di sini ya. Itu yang aku lihat di sini. Buat Sagittarius, semoga peluang ini bisa kamu manfaatkan ya. Oke. Nah, apalagi di sini yang akan terbaca buat Sagittarius?
Jadian, wah di sini ada beberapa diri kamu yang mungkin akan jadian nih ya. Mungkin bagi kamu yang PDKT, bagi kamu yang mungkin lagi deket ya, bagi kamu yang TTM-an atau yang LDR-an, bisa saja nantinya kamu akan jadian sama dia. Dia akan datang ke kamu, ingin melamar kamu, akan berkomitmen dengan kamu, semoga aja ya. Ada sebuah cinta di sini yang mungkin akan terjalin antara kamu dengan seseorang. Oke, Sagittarius, itu yang kulihat. Apalagi di sini yang akan terbaca buat Sagittarius. Oke, ada ragu. Walaupun di sini ada keraguan yang kamu rasakan, apakah ini keraguan tentang cinta yang kamu miliki saat ini, ataukah ada keraguan bagi kamu untuk berkomitmen dengan seseorang? Ya, tanyakan kepada diri kamu. Kalau seandainya kamu ragu dengan suatu hal, maka ya lupakanlah. Jangan kamu pertahankan. Karena kamu juga uh, ya apa ya, kita juga akan merasakan kalau seseorang itu tidak baik buat kita, kita tahu gitu loh. Kalau misalnya kita sudah melihat dia sudah menjadi orang yang tidak baik bagi kita, ya mau tidak mau kita harus melupakan dia, tinggalkan dia. Nah, mungkin ada beberapa diri kamu ya, ada di salah satu zodiak yang berkomentar ya, ya kenapa sih kok kita harus melupakan dia, seseorang itu? Ya, coba kamu pikirkan. Seseorang sudah menyakiti kamu, seseorang yang sudah mengecewakan kamu, yang mungkin selama ini kamu sudah berjuang buat dia, sementara dia tidak pernah. Ya, aku tahu kamu sangat mencintai dia. Dan dulunya mungkin kamu dengan dia sangat bahagia. Tiba-tiba mungkin ada suatu masalah yang mungkin dia berkhianat atau apa ya. Akhirnya aku menyuruh kamu meninggalkan dia, melupakan dia. Apakah itu hal yang tidak wajar? Wajar dong, ya. Artinya kita ingin menjadi yang lebih baik. Ya, memang ada yang berkomentar, kenapa sih kok harus kita lupakan? Sementara hati itu kan Tuhan yang punya. Maksudnya Tuhan yang mengarahkan atau Tuhan. Semua itu Tuhan gitu yang ngatur gitu loh. Nah, memang semua itu Tuhan yang ngatur. Ada saatnya Tuhan memberikan yang tidak terbaik buat kita. Agar apa? Kita kan diberikan akal dan pikiran. Gunanya buat apa? Begitu ya. Untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kalau seandainya kita sudah tahu nih ini yang buruk, apakah kamu mau bertahan untuk keburukan itu ya? Apakah kamu mau disakiti terus-menerus? Apakah kamu mau ya bertahan dengan dia orang yang menyakiti kamu? Nah, itu artinya kamu tidak menggunakan akal dan pikiran kamu ya. Makanya manusia itu diberikan akal dan pikiran, perasaan agar kita bisa ya menyimpulkan ataupun menyelesaikan masalah yang ada. Hidup itu penuh dengan masalah ya. Jadi saat masalah itu ada menghampiri kita harus bisa bijak dalam menyikapinya. Artinya kita gunakan akal dan pikiran kita untuk melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita. Tidak harus kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga bisa melawan takdir buruk ya. Ya, itu gunanya kita diberi akal dan pikiran ya. Jadi buat teman-teman sebelum berkomentar ya pikirkan dulu ya. Nah, itu. Jadi segala sesuatu itu perlu kita benahi. Ada kalanya kita harus bisa melupakan seseorang jika seseorang itu bukan terbaik bagi kita. Oke, kita berhak untuk meninggalkan seseorang jika seseorang itu tidak memberikan kebaikan buat kita. Yang kita carikan adalah kebahagiaan. Bagaimana caranya hidup kita untuk menjadi lebih baik ke depan? Itulah yang harus kita lakukan ya buat Sagittarius. Kita akan lihat lagi di sini apalagi yang akan terbaca. Wah, sini ada keraguan tadi ya. Maaf. Karena keasikan ya. Semua itu sih tergantung kamu ya. Aku tidak memaksakan bahwa kamu harus melupakan dia, tidak. Artinya ya eh, kembali kepada kamu. Apakah kamu ingin melupakan dia atau tidak ya? Kalau masih ragu, ya tanyakan kepada diri kamu. Kembali, oke? Ada waktu luang. Waktu luang ini ya mungkin kamu sibuk ya, orang yang sibuk, orang yang pekerja keras, atau kamu sibuk dengan memikirkan cinta kamu. Sekarang beri waktu luang untuk diri kamu, manjakan diri kamu, agar kehidupan kamu mungkin akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu yang perlu kamu uh, sadari. Kamu itu sebenarnya butuh waktu untuk menyendiri,
kamu butuh waktu me time ya, untuk bahagiakan kamu, manjakan diri kamu. Luangkan waktu kamu sedikit untuk memanjakan diri kamu, ya. Ya mungkin bagi kamu yang ingin bermeditasi, ya, pengen healing, ya lakukan itu semua. Di sini ada tertipu. Ya mungkin beberapa dari kamu di sini merasa ada satu hubungan yang begitu tidak baik ya, di mana mungkin dia memanfaatkan kamu, dia menipu kamu, dia saling on off ya. Jadi tidak ada kejelasan di sana. Jadi ya, apakah kamu ingin pertahankan dia? Tentu tidak ya. Nah, artinya kamu harus bisa melupakan dia. Itu yang aku maksud. Ada kalanya kita harus bisa melupakan seseorang. Karena kadang-kadang Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita agar apa? Agar kita bisa memahami, agar kita bisa belajar dari kesalahan kita, dari kesedihannya kita, dari kekecewaannya kita. Kadangkala itu adalah proses kita untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan ya. Begitu. Itu yang kulihat di sini. Sagittarius. Jadi Sagittarius di sini semoga bisa eh, mengambil kesimpulan dari readingan yang kita bacakan ini ya. Oke, karena tarot ini tempatnya kita mencari solusi ya, mencari pencerahan, bukan mencari keributan ya. Oke, seperti itu ya. Artinya bagaimana kita ingin memperbaiki hidup kita? Karena hidup itu penuh dengan masalah ya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apalagi yang terbaca di sini buat Sagittarius. Apalagi yang akan terbaca di sini. Oke. Banyak sekali ya. Kita akan ambil satu-satu aja lagi ya. Oke, di sini ada Six of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini juga masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan ambil lagi di sini. Ada The Sun di sini, ada Leo di sini. Ada di Impress. Oke. Ada Taurus. Wah, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya di sini di 7 hari ke depan ya, aku melihat akan banyak pikiran juga buat kamu. Kenapa? Ya mungkin ada yang bingung, ada yang ragu ya, ada yang merasa tertipu. Jadi mungkin di sini banyak hal yang kamu pikirkan akhirnya. Apa salah satunya? Ya bagaimana caranya untuk melepaskan pikiran ini? Pikiran-pikiran buruk ini. Nah, disinilah di bottom of the deck aku melihat ada The Hangman. Nah, itu tadi adalah zodiak orang yang kau fokuskan ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, Sagittarius. Kita akan lihat di sini. The Hangman, ini adalah perubahan yang kamu inginkan. Di mana pemikiran-pemikiran kamu yang begitu berat ya, hidup kamu yang begitu berat. Sekarang saatnya lah kamu untuk merubah semua itu. Bangkit dari hal-hal terpuruk itu ya. Agar apapun yang bisa kamu lakukan, impian yang kamu inginkan, itu bisa akan terwujud. Karena di sini ada apa ya? Six of Swords ya. Artinya di sini ada suatu kondisi di mana kamu ingin pergi dari hal-hal yang negatif. Artinya kamu di sini berharap saat kamu pergi, kamu menemukan suatu ketenangan, menemukan suatu kebahagiaan. Inilah yang kamu rasakan, Sagittarius. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang ada masalah dalam keluarga, beberapa dari kamu mungkin ada masalah dalam percintaan, ya, atau masalah pekerjaan, sehingga kamu ya udah, aku di sini mungkin coba berhenti sejenak, aku pergi dari keramaian gitu ya, aku lari dari suatu hal-hal yang negatif, semoga di situ aku akan mendapatkan kenyamanan. Nah, itu yang kamu pikirkan di sini ya buat Sagittarius. Apalagi di sini ada Queen of Swords. Ini artinya ya suatu kondisi di mana kamu siap gitu loh. Siap untuk melangkah ke depan, siap memikirkan masa depan yang penuh kebahagiaan. Artinya apapun masalah yang akan kamu hadapi nantinya, kamu siap untuk menyelesaikannya, menerimanya begitu ya. Karena apa? Ya mungkin masa lalu yang begitu berat yang kamu lalui sebelumnya itu adalah pembelajaran bagi kamu. Oke. Dan akhirnya dari apa yang sudah kamu pikirkan, di sini muncul ada The Sun.
Arti kata fase baru ini muncul ya. Ini seakan-akan kamu diterangi hidup kamu. Kamu akan bisa bangkit dari keterpurukan kamu. Ya memang mungkin ada bantuan ya. Bantuan ini mungkin semesta. Semesta melihat bahwa kamu itu orang yang pejuang, berjuang, berusaha. Disitulah semesta Tuhan akan berikan balasannya kepada kamu. Ya, arti kata kebahagiaan akan kamu dapatkan nantinya ya buat Sagittarius. Dan di sini diimpress adalah gambaran di mana akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang begitu, berempati ya, begitu bijaksana, begitu dewasa ya, dan akhirnya, eee, segala sesuatu yang kamu impikan itu bisa kamu wujudkan di 7 hari ke depan. Nah, aku melihat di sini, di awal kamu merasakan ada suatu pemikiran yang begitu membuat kamu terjebak ya, pemikiran negatif di sini, banyak sekali. Karena apa? Karena saat kamu, ingin merubah hidup kamu, ada keraguan di situ. Ada kebingungan, ada pikiran negatif yang muncul, seperti ada trauma ya, seakan-akan untuk melanjutkan, masa depan itu kamu agak kesulitan. Jadi sekarang lupakanlah itu, saatnya kamu harus bangkit, mencari sesuatu impian kamu, ya. Mungkin ada beberapa diri kamu di sini mungkin dikhianati oleh pasangan ya, atau mungkin dia yang tidak ada kejelasan, ya udah, kamu simpel aja, kamu jangan terlalu baperan. Apalagi kamu-kamu yang masih muda, masih remaja, masih, dewasa gitu ya. Intinya itu masih panjang perjalanan kamu. Jangan kamu memikirkan cinta-cinta ya, nanti kamu juga yang akan merasa sakit ya, begitu. Oke, buat Sagi, artinya kita boleh mencintai seseorang, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over ya, boleh. Karena saat kamu merasa disakiti, disitulah kamu akan merasa down ya. Oke, kita akan lihat di sini apalagi yang akan terbaca di Sagittarius di 7 hari ke depan. Apalagi yang akan terbaca buat Sagittarius. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara batuk. Harinya masih subuh. Karena kalau siang itu udah rame banget anak-anak ya. Apalagi udah pulang sekolah. Karena keganggu. Nah, di sini ada codependency. Aku melihat di sini ada sebuah energi di mana kamu menjadi orang yang lebih relevan ya, orang yang dewasa, orang yang bijaksana, orang yang bisa merasakan bahwa hidup ini memang harus dinikmati, begitu ya. Ya, jangan terlalu banyak pikiran lah, jangan terlalu baperan gitu ya, jangan terlalu neko-neko aja gitu loh. Oke. Nah, di sini ada forgiving and learning, ada fear, ada separation. Inilah saat kamu ingin meninggalkan seseorang, ingin melupakan seseorang, di mana kamu harus bisa memaafkan dia dulu. Maafkan diri kamu, maafkan dia. Artinya di situ kamu ambil pelajarannya. Maka segala sesuatu itu akan mendatangkan satu kebahagiaan. Ya ini separation, ada sesuatu yang mungkin ingin kamu lupakan, ingin kamu tinggalkan ya. Dan itu harus bisa kamu apa ya? Benahi dulu diri kamu, maafkan diri kamu dan maafkan dia. Sehingga kebahagiaan itu akan bisa mendekati kamu ya. Inilah forgiving and learning, clear di sini. Dan ini harus benar-benar kamu jaga nantinya di 7 hari ke depan. Kita harus bisa menjadi orang yang pemaaf. Apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita, maafkan dia. Karena karma itu Tuhan yang atur. Ya, oke. Buat Sagi mungkin itu dulu readingan kita. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.